Hai Teens, kembali lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan nyimak tulisan dari Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan yang berasal dari GKI Taman Aries dalam buku renungan yang berjudul Teens for Christ dengan judul Kandang Domba Itu Rumahnya yang diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat yang 1 sampai yang ke-7. Bersama saya, Davin Christopher Emanuelian. Mari semuanya kita buka renungan kita ini di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami semua berterima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu yang selalu senantiasa mencintai dan menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati hati kami ya Tuhan, bukalah hati, mata, dan telinga kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dan juga melaksanakan sebagian kecil dari firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang akan menjadi perenungan kita terambil dalam kitab Lukas pasal yang kedua dari ayat ke-7b. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ia membendungnya, lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada lagi tempat bagi mereka di penginapan. Nah, teman-teman semuanya, pernah nggak sih teman-teman dengar syair salah satu nyanyian Natal yang bunyi itu kayak gini? Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Nah, gambaran itulah yang selama ini kita kenal dan secara populer ada dalam cerita-cerita Natal. Namun, tahu nggak sih, kalau di Alkitab itu tidak pernah menuliskan bahwa kandang domba merupakan tempat kelahiran dari Tuhan Yesus? Nah, Alkitab itu hanya menceritakan bahwa bayi Yesus dibaringkan di dalam palungan. Pernyataan inilah yang kemudian digunakan untuk menyimpulkan bahwa kandang domba adalah tempat lahirnya Yesus. Mengapa? Karena palungan hanya ditemukan di kandang domba. Lukas kemudian memberikan informasi tambahan. Semua ini terjadi karena Maria dan Yusuf tidak mendapat rumah di penginapan. Saat itu, Bethlehem yang merupakan kota kecil sedang kedatangan banyak orang. Pada waktu itu, semua orang keturunan Daud pergi ke Bethlehem untuk melakukan sensus. Itulah sebabnya tidak ada lagi tempat di rumah-rumah penginapan. Dapat dibayangkan seberapa bingungnya sang pemilik penginapan ketika Maria dan Yusuf datang. Ia ingin memberikan kamar yang terbaik bagi mereka. Namun apa daya, ia tidak bisa memberikannya karena semua kamar sudah penuh. Lalu, ia hanya bisa memberikan tempat yaitu kandang domba dan juga palungan. Menjadi tempat untuk Maria bersalin. Memang tidak layak, tetapi itulah tempat terbaik yang bisa ia berikan. Dan ternyata Allah tidak mempersoalkan pemberian ini. Yesus pun lahir. Kandang domba dan palungan pun menjadi tahta raja di atas segala raja. Teens, di balik peristiwa Natal ini, kita bisa melihat ada pemilik penginapan yang menyediakan kandang domba dan juga palungan sebagai tempat kelahiran Yesus. Di dalam ketidakmampuannya untuk memberikan tempat yang layak, justru ia telah memberikan yang terbaik. Pemberian ini membuat dunia mengenal akan kelahiran Yesus di dalam kandang domba. Jangan sampai keterbatasan dan kekurangan kita membuat kita enggan, membuat kita menarik diri kita dalam segala pekerjaan Tuhan. Justru apa yang kita anggap tidak layak, yang kita anggap sepele, merupakan hal yang besar di mata Tuhan untuk menyatakan kedatangannya. Mari semuanya kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami para hamba-Mu, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami ya Tuhan, dalam hal apa yang menurut kami sepele, di mana kami merasa tidak layak dan tidak mampu ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Engkau mengubahnya menjadi hal yang besar. Engkau layakkan kami ya Tuhan dalam setiap pekerjaan tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati para hamba-Mu ini untuk dapat memberikan yang terbaik ya Tuhan, untuk dapat mau melakukan segala pekerjaan karya-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe, dan juga bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. See you guys, God bless you.